Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut kesepakatan damai antara AS dan Iran hampir menemui titik terang. Sementara pihak Iran mengatakan setiap potensi nota kesepahaman antara Iran dan AS belum akan menjadi kesepakatan akhir. Kita akan membahasnya bersama Guru Besar Politik Internasional UPH Alexius Jemadu. Selamat sore Pak Alexius. Selamat sore. Baik Pak Alexius, kita melihat sepertinya ada perbedaan klaim tentang kesepakatan damai antara AS dan Iran. Nah, bagaimana membaca narasi dari kedua belah pihak? Apakah ini bagian dari bargaining strategy atau menunjukkan memang ada poin kesepakatan yang belum matang antara keduanya, misalnya terkait program nuklir? Ya, ini hal yang normal di dalam perundingan untuk konflik yang rumit ini ya. Karena kalau misalnya Iran menyatakan dengan tegas bahwa dia menerima poin-poin yang dikemukakan oleh Presiden Trump itu sama dengan dia menyatakan kepada publik dia menyerah pada Amerika Serikat, dan saya kira Iran tidak akan memberi kesan seperti itu. Jadi kalau misalnya juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan belum final, itu bisa terjadi karena Iran ingin menunjukkan bahwa posisi dia dengan Amerika Serikat itu sejajar, masing-masing mempunyai bargaining position. Ya, jadi bukan total surrender karena serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat baru-baru ini ke Iran. Ya, itu kan kalau misalnya Iran menyatakan oke, kita terima poin-poin dari Amerika Serikat, itu sama dengan menyerah ya. Jadi Iran juga berkepentingan untuk memberikan suatu keyakinan kepada konstituen domestiknya bahwa rejim yang berkuasa ini masih kuat, masih bisa bertahan ya, karena kepentingan mereka itu adalah survival. Jadi ini bagian dari ya diplomasi, strategi diplomasi. Pertama tadi untuk menunjukkan kesetaraan posisi kedua belah pihak. Yang kedua juga untuk menenangkan konstituen di dalam negeri bahwa pemerintah itu masih solid, masih kuat, masih mempunyai bargaining strategi melawan Amerika Serikat, dan Iran tidak akan menyerah. Nah, selain itu tentunya detail dari kesepakatan yang katanya mau akan ditandatangani itu belum jelas ya. Menyangkut berbagai persoalan-persoalan yang rumit. Misalnya nanti penghancuran dari uranium yang sudah diperkaya untuk level senjata nuklir itu seperti apa? Itu kan belum jelas ya. Juga mengenai dimasukkannya serangan Israel ke Lebanon untuk mengalahkan Ya. Hizbullah, itu juga belum jelas ya detailnya seperti apa, karena tuntutan Amerika Serikat, tuntutan dari Iran itu kan masih berbeda. Jadi kita berharap memang akan ada rumusan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, lalu itu menjadi satu starting point untuk perundingan selanjutnya. Ya, ini harapan Baik. semua pihak ya, sehingga pasar dibuat tenang dan harga minyak itu dibuat turun gitu ya, sehingga Mhm. memberikan suatu prospek bahwa ini akan menuju ke perdamaian. Karena kalau ini gagal, itu alternatifnya adalah eskalasi militer yang baru dan bisa akan lebih dahsyat daripada sebelumnya begitu. Ya, eee, Pak Alexius, tadi Anda menyebutkan memang, bahkan soal komitmen Amerika Serikat yang detil, misalnya soal, konflik yang terjadi antara Lebanon dan juga Israel, ini mungkin masih dipertanyakan Ya, oleh Iran begitu ya. Bagaimana, ya. Anda membaca sejauh ini komitmen Amerika Serikat terkait dengan hal tersebut, termasuk ketika Israel saat ini menyebutkan mereka menyiapkan pasukan militer mereka terkait dengan rencana program nuklir Iran. Bagaimana melihat komitmen AS untuk meredam Israel di tengah perjanjian perdamaian yang sedang dirundingkan? Ya, itu merupakan salah satu sumber ketidakpastian dari perundingan ini dan hasil apa yang akan dicapai ya. Tetapi Amerika Serikat, Presiden Trump juga berkepentingan untuk segera menghentikan perang ini. Karena kalau perang ini berlarut-larut, Amerika juga dirugikan. Posisi Trump juga akan mendapat tekanan yang lebih besar dari dalam negeri. Apalagi nanti menjelang persiapan midterm election di bulan November. Jadi Amerika Serikat berkepentingan ini untuk segera selesai.
Nah, Ya, kalau asumsi itu benar, maka Presiden Trump mungkin akan menekan Perdana Menteri Netanyahu untuk merumuskan suatu kesepakatan. Tapi saya duga untuk menuntut bahwa Israel akan mundur dari keunggulan strategik yang sekarang dia sudah capai di Lebanon Selatan itu, mungkin tidak akan sampai ke sana ya. Mungkin hanya sampai pada penghentian cessation of hostility, ya, penghentian mhm, permusuhan. Artinya Hezbollah dan Israel berjanji untuk tidak melakukan suatu kontak senjata, ya. Tetapi untuk dia mundur dari Lebanon Selatan itu mungkin agak kecil kemungkinannya. Nah, kita akan melihat nanti seperti apa bentuk tekanan yang dilakukan oleh Presiden Trump terhadap Perdana Menteri Netanyahu sehingga itu bisa diterima oleh Iran atau bisa diterima oleh Hizbullah, ya. Tapi baik. jelas sekali Presiden Trump ingin supaya perang ini cepat selesai, karena itu dia akan sudah memikirkan tekanan apa yang akan dia berikan kepada Israel untuk bisa masuk di dalam perundingan antara Amerika Serikat dan Iran, Baik. gitu. Ya, Pak Alexius, kita tentu akan menantikan ya apakah memang jadi ditandatangani MOU tersebut di hari ini 14 Juni, di mana salah satu poinnya Betul. adalah pembahasan soal program nuklir Iran ini akan memakan waktu 60 hari ke depan. Seberapa Ya. optimis AS dan Iran ini bisa satu suara dalam 60 hari? Ya, kita mempunyai dasar optimisme yang cukup kuat kalau menurut pengamatan saya ya, karena Iran juga saat ini berada di bawah tekanan ekonomi. Dengan serangan yang terbaru itu menunjukkan bahwa kemampuan Iran untuk melakukan satu resistensi itu lama-kelamaan menurun juga, ya. Kemudian juga tekanan ekonomi dari dalam negeri. Ya, kalau misalnya semua infrastruktur ekonomi dia dijadikan sasaran oleh Amerika Serikat maupun Israel, maka dia akan tampak lemah di hadapan rakyatnya sendiri. Sementara tuntutan ekonomi tidak bisa ditunda. Nah, jadi kita bisa lihat dalam 60 hari ke depan, kalau tekanan itu berlangsung terus, maka ini bisa dijadikan satu kompromi. Karena bagaimanapun pemerintah Iran juga harus memperhatikan aspirasi rakyatnya, terutama kebutuhan ekonomi. Ya, selain Baik. mereka mempertahankan survival atau haknya untuk mendapatkan mengembangkan nuklir untuk tujuan damai, mereka juga berkewajiban untuk memenuhi tuntutan rakyatnya sendiri, ya, karena ini menentukan legitimasi dari IRGC ke depan. Nah, jadi inilah yang Mhm. memberikan dasar optimisme bahwa tekanan dari Amerika Serikat itu akan memaksa Iran Baik. untuk maju ke meja perundingan. Ada tekanan domestik begitu ya dari kedua belah Iya, pihak baik Iran maupun Amerika Serikat. Kita akan nantikan bersama tentunya bagaimana penandatanganan atau rencananya pada 14 Juni hari ini. Terima kasih Pak Alexius Jemadu, Guru Besar Politik Internasional UPH sudah bergabung di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.